Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, nah bilang suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku, meskipun dia bau muluna, tapi ku sayangi. Rasanya ndak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Karena tahu itu perempuan akal-akalan Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Tasil mat. Hei. Nah, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari pungalau ta'ala, Jibril, lawan Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad alaih. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua pokok di kampung. Hei, wakil presiden, kita kok cule capok. Coba, itu baru wakil presiden ngundang sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati alena beliau na undaki, na kiriga ki sura, na tiwika ki ajudanna, na undaki Pak Bupati lo bola jabatangin mandre. Berede, masan nan nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung, kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati, baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi, beliau tahu ada Ustadz Dasat Latif, jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Tanam maki Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9, kalau mau maki jalan maki. Udah. Karena beginilah risikonya jadi bupati, banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang, "Oh Pak Bupati nak tinggalkan." Tidak, di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustadz, beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa. Batina mak ganti. Nah bilang di kampungku, nah cucu kak materu. Ya ronda tanya nama cucu masuk Pak. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sedih diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak semua sudah tahu ceritanya. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat sempadan 5 waktu. Maknanya, ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, pacari Allah, dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak, pakai sini sampajat. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka pun masalah sama ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati.
Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasar, banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustaz saja dulu nah yang bayarkan tiket, nanti kami ganti. Sudah kita pulang, tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah, lain di tanda tangan, lain isi amplop. Biasa nakal begitu. Nah kasih tanda tangan kosong, langsung ku bilang tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain, kau tuh teken di sini, kau kurangi nolnya 1 boy besar. Semua ada masalah. Apalagi masalah? Masalah paling besar buat kami ini para pendakwah, hampir tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri, hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti di paling sampai di Makassar jam 4, jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri, sering tinggalkan anak, sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon, Malasen dok. Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Kenapa kau yang ribut? Tapi Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku, kasihlah doa-doa penenang. Saya balaslah, saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama Anda bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Solat. Kenapa penting solat? 1, solat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita, ngaku Islam atau tidak, solat adalah penentunya. Bahkan makanya Nabi batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Ketika kau tidak solat, kapereko. Kodema sampaja makanya Nabi kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekadar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang 2 kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa nabinya, di mana dia dapat dalil itu? Kalau orang bilang yang penting hatimu baik, maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang kalah kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik akhlaknya, bagus hatinya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislamanmu. 2, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang boleh. Pergi haji lagi tawaf nyanyi boleh. Tawaf sambil nyanyi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, boleh. Puasa
sambil dagang boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote boleh, sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda, boleh, sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi boleh. Tabe pu imam sakaku sah. Tapi sholat boleh ndak? Sholat Allahu Akbar, berapa harganya telurmu? Tunggu dulu, 450 itu nggak bisa. Boleh ndak kau sholat sambil menyanyi Allahu Akbar, begadang jangan begadang, beleng-beleng. Nah, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa tetap Islam, bapak tidak haji tetap Islam, bapak tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad itu rukka'an sujada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud.